dengan hati tulus. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita memasuki malam Passion yang kedua untuk memperingati perjalanan Yesus menuju kayu salib. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk memulai ibadah kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita mengangkat pujian kita dari nomor 41, Suaramu Ku Dengar. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Maka pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor lagu pujian ke nomor 275, Ingat Akan Nama Yesus. Itulah
salah satu sifat dasar manusia, yaitu keinginan untuk lari dari risiko hidup yang dipilihnya. Sehingga kalau seseorang melakukan kesalahan, maka orang tersebut cenderung berkata, Bukan aku, tetapi si anu juga, dan kami melakukannya juga. Lalu Tuhan bertanya, mengapa terjadi kejahatan dan menyengsarakan kehidupan manusia, sehingga setiap orang digoda untuk tidak peduli dengan orang lain? Maka sebagian orang akan berkata, Bukan aku ya Tuhan, dan bukan pihak kami. Lalu Tuhan bertanya kepada pengurus gereja, pemimpin gereja, pemimpin lembaga pendidikan dan penjabat lembaga moral untuk dimintai pertanggungjawaban. Bukan kami ya Tuhan, tetapi karena iblis, si jahat itu yang menggoda kami, maka kami melakukannya. Jadi bukan kami ya Tuhan. Ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir menjelang kematiannya, lalu dengan suara bergetar Yesus berkata, seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Mendengar peringatan Yesus tersebut, murid-murid saling curiga dan merasa dirinya benar. Lalu akhirnya masing-masing berkata, Bukan aku ya Tuhan. Mereka menuduh dan berkata di dalam hatinya masing-masing, oh, si Thomaslah sumbernya, atau Filipus yang menjadi sebabnya, atau si Petruslah provokatornya. Murid-murid saling menuduh, murid-murid saling menjelekkan, murid-murid mengintip kesalahan sesama jemaat Yesus. Tidak ada yang benar, semuanya telah bersalah. Padahal Yesus menginginkan agar kita berlaku jujur, mengaku salah di hadapan Yesus. Kita memuji Tuhan dari nomor 34 di depan. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh. Di depan mata Kita akan bernyanyi dari nomor 180, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu, walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun dosaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Amin.
Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya itu ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dengan berdoa dan ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kita sambut dengan bernyanyi nomor 126, "Makin Dekat Tuhan."
Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Kembali kita memuji Tuhan dari nomor 132, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?"
Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku?" Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah segenap mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Bapa di surga, Allah kekasih jiwa kami, untuk semua berkat dan kasih-Mu ya Tuhan, yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari hingga pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada malam ini kami beribadah malam Passion kedua, memperingati perjalanan salib Tuhan Yesus Kristus di dalam rencana penebusan dunia dan dosa-dosa kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami pada saat ini. Kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Kami boleh mengambil waktu merenungkan perjalanan salib, perjalanan penderitaan yang Tuhan alami di dalam rencana penebusan dunia dan dosa-dosa kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan, sungguh kami merasakan bagaimana pahitnya penderitaan yang Tuhan alami. Padahal Engkau Allah, Tuhan yang begitu baik, yang sesungguhnya menolong dan menyelamatkan kami. Tetapi kami manusia sungguh sering tidak menyadari kami seperti murid Tuhan yang mengkhianati Tuhan. Kami seperti murid-Mu yang meninggalkan Engkau ketika Tuhan kesulitan. Kami seperti murid Tuhan yang bahkan menyangkal Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini semuanya oleh karena dosa-dosa kami ya Bapa, yang sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh seperti orang-orang pada zaman itu yang berbuat dosa, yang jatuh di dalam dosa, dan sungguh banyak perbuatan-perbuatan kami yang sungguh-sungguh kami seperti orang-orang yang menyalibkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, di dalam ibadah kami malam ini, kami menyadari siapa kami sesungguhnya. Karena itu Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami.
Kami percaya ya Bapa, melalui ibadah kami malam ini, kami beroleh kasih karunia, kami beroleh keselamatan, kami beroleh penyucian, sehingga Tuhan Yesus kami jadi anak-anak yang bersih kembali. Kami anak-anak Tuhan yang baru kembali ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jika di dalam hari-hari kami Bapa, kami sungguh banyak mendukakan hati-Mu, kami sungguh banyak berbuat dosa, kesalahan-kesalahan, kami sungguh lemah ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, malam ini Tuhan Yesus kami berserah kepadamu. Tuhan, tolonglah kami, kuatkan kami ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih ya Tuhan, dalam kondisi dunia yang sangat menakutkan pada saat ini, oleh karena virus corona yang sedang merajalela, baik di negara kami bahkan di seluruh dunia ini pada saat ini. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu boleh berseru kepadamu. Biarlah di masa-masa Prapaskah dan Paskah ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan kembali. Kami mengalahkan ketakutan kami. Kami boleh datang kepada Tuhan untuk kekuatan dan pertolongan-Mu Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk iman yang terus Engkau kuatkan bagi kami ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang pada malam ini beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, Engkau melawat mereka ya Tuhan, Engkau menjaga mereka. Bila malam ini Tuhan, di antara umat-Mu ada yang sakit, ada yang lemah ya Bapa, Engkau memberikan mereka kesembuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan. Bila malam ini mereka ada yang mengalami ketakutan, Tuhan Yesus tolong mereka, sehingga mereka Tuhan boleh dikuatkan kembali. Mereka boleh percaya sungguh-sungguh akan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Kami serahkan kehidupan kami sungguh-sungguh dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga dengan gereja-Mu Tuhan, demikian juga dengan keluarga besar kami. Semuanya Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah yang Kau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan sebelumnya mari kita mengangkat pujian dari nomor 75, Roh Kudus Tetap Teguh. Kau memimpin
Mari kita merendahkan hati kita bersatu dalam doa. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, memuji memuliakan Engkau, menyampaikan rasa syukur kami lewat puji-pujian yang sudah kami sampaikan kepadamu, lewat persembahan dan doa permohonan kami. Dan pada saat ini sejenak kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar lewat firman Tuhan kami boleh diingatkan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 36. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 36. Kita mendengarkan, saya akan membaca untuk kita semua. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betseda di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu,
Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimanakah mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah malam Pasion yang kedua ini kita bersama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan bagi kita, ikutlah Yesus selagi masih ada kesempatan. Bapak Ibu saudara yang kekasih, banyak orang mengaku adalah pengikut Yesus. Walaupun mengikut hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi meskipun begitu, Yesus tidak pernah berhenti untuk melanjutkan misi Allah bagi dunia ini. Kalaupun orang lain atau banyak orang pada waktu itu, bahkan hingga pada saat ini, sebagai pengikut Tuhan hanya ikut-ikutan, namun Yesus Kristus tidak pernah berhenti untuk mengerjakan tugas pekerjaan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Yesus tidak pernah terpengaruh oleh situasi yang terjadi. Walaupun ada banyak orang yang tidak menyukainya, walaupun ada banyak orang yang meragukannya, walaupun ada banyak orang tidak menyukainya, Bapak Ibu yang kekasih, Yesus tidak pernah terpengaruh oleh situasi itu. Semua harus dihadapi dan dijalani. Bapak Ibu yang kekasih, sekalipun harinya sudah dekat, ia tetap melakukan pelayanannya dengan baik. Namun di akhir harinya di dunia ini, semakin banyak orang berbondong-bondong ingin bertemu dengan Yesus. Semakin dekat waktunya, Yesus akan pergi, Yesus akan mati. Semakin banyak orang yang datang mendekat, berbondong-bondong ingin bertemu dengan Yesus. Dan dalam pembacaan kita ini dikatakan bahwa mereka adalah orang Yunani. Bapak Ibu, berita Yesus sebenarnya sudah jauh-jauh hari tersiar kemana-mana. Sudah sejak dulu kala berita itu diberitakan. Bapak Ibu yang kekasih, namun masih banyak orang yang lambat merespon untuk percaya kepada Yesus. Mungkin karena mereka terlalu banyak pertimbangan, atau merasa harus menyelidiki dulu kebenarannya. Benarkah berita itu? Sehingga mereka membutuhkan banyak waktu, bahkan menghabiskan banyak waktu, banyak kesempatan yang diberikan berlalu begitu saja. Atau bahkan mungkin mereka menunggu apa kata orang, menunggu kesaksian atau pengalaman orang lain tentang Yesus, barulah mereka, oh iya, rupanya begitu. Ternyata benar, mereka menunggu orang lain. Tentu secara dunia Bapak Ibu yang kekasih, tidak ada yang salah dengan prinsip-prinsip yang dimiliki manusia. Harus meneliti dulu, harus menunggu kesaksian orang lain dulu, harus melihat apa yang terjadi dulu, dan alasan-alasan lain yang dicari-cari oleh manusia. Banyak orang mengaku pengikut Yesus, namun masih harus menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Mengatakan bahwa aku adalah pengikut Yesus, tapi untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, mempercayakan hidup kepada Yesus, tunggu dulu.
Banyak yang seperti itu, Bapak Ibu yang kekasih. Tapi satu hal yang harus kita ingat, jangan sampai menyesal ketika terlalu lama menunggu waktu yang tepat dan akhirnya tidak mendapatkan kesempatan itu. Karena waktu besok belum tentu menjadi milik kita. Besok itu pasti ada, tapi belum tentu menjadi milik kita, Bapak Ibu yang kekasih. Saat orang Yunani meminta untuk bertemu dengan Yesus, mereka begitu semangat dengan keingintahuan mereka, rasa penasaran dengan apa yang mereka dengar tentang Yesus. Mereka ingin bertemu dengan Yesus. Namun apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan anak manusia akan dimuliakan. Yesus tidak katakan, oh iya, tunggu ya, saya siap-siap dulu. Tidak. Yesus mengatakan anak manusia akan dimuliakan. Itu yang dikatakan oleh Yesus pada saat mereka ingin bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, pada malam Pasion yang kedua ini, lewat nas firman Tuhan ini, apa yang seharusnya kita lakukan agar tidak terlambat mengikut Yesus? Mengikut Yesus dengan secara total, sepenuhnya menyerahkan hidup hanya kepada Dia saja. Yang pertama yang mau kita lakukan, Bapak Ibu yang kekasih, saat semua orang sudah percaya kepada Yesus, segeralah percaya dan ikutlah Dia. Jangan tunggu besok, tunggu nanti, tunggu tua, atau mungkin tunggu mati. Kita sudah membaca dan mendengar tentang Yesus dari Alkitab. Kita sudah mendengar tentang Yesus dari kesaksian banyak orang. Mengapakah kita masih mengeraskan hati, Bapak Ibu yang kekasih? Selagi ada kesempatan, percayalah kepadanya agar kesempatan itu tidak hilang dan kita tidak menyesal. Itu yang mau kita lakukan, Bapak Ibu yang kekasih. Kalau kita sudah menjadi pengikut Yesus, tetaplah setia, serahkan hidup secara total, jangan setengah-setengah. Yang kedua, pusat pengajaran Yesus adalah nyawa. Jadi jangan pernah takut kehilangan nyawa saat bersama dengan Yesus. Jangan pernah takut bersama dengan Yesus, seperti dikatakan dalam firman Tuhan yang kita dengarkan dalam ibadah minggu kita. Siapakah yang berani berperkara dengan aku? Karena apa? Yesaya dengan berani mengatakan seperti itu. Karena Tuhan menolongnya. Bapak Ibu yang kekasih, pada saat kita mempertahankan nyawa kita di dunia ini, malah kita akan kehilangan nyawa kita. Sebaliknya, jika kita menyerahkan nyawa kepada Yesus, Ia akan memberikan kehidupan kepada kita. Serahkan sepenuhnya kepada Dia. Sepenuhnya ikutlah Yesus pada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengikutnya. Jangan ragukan apa yang dikatakan firman Allah, bahwa kita akan mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ikut Yesus selagi masih diberikan kesempatan untuk mendapat hidup itu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita di tengah-tengah situasi hidup kita, sehingga kita tidak ragu di dalam mempercayai Yesus Kristus. Iman kita tidak tergoncang sedikit pun dengan situasi yang terjadi, sebagaimana Yesus Kristus tidak tergoncang dengan situasi pada waktu itu. Dia tetap menjalankan rencana dan misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Biarlah kita boleh meneladani teladan Yesus dalam perjalanan hidup kita menjadi pengikut yang setia di hadapannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan,
pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi pengikut yang setia di dalam kehidupan iman kami. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, biarlah kami mempergunakannya dengan baik. Kami boleh memakai kesempatan itu dengan baik ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan hingga hari ini bagi kami, untuk kami mengikut Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di mana kami berada secara khusus. Kami percayakan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Kami percayakan keselamatan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua.